Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil minggu kami yang berjudul. Adapun kami dari kelompok 5 yang beranggotakan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cindy Marjita Siregar dengan NIM 3233122039. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ramadan Limbong dengan NIM 3233122055. Perkenalkan nama saya Sheila Rahayu dengan NIM 3233122014. Perkenalkan, nama saya Tasya Krisdayanti Marpaung dengan NIM 3232422013. Perkenalkan, nama saya Sari Wiar Keburu Sinangga dengan NIM 3233122054. Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan pembahasan pada rumusan pertama, yaitu dengan persepsi mahasiswa pendidikan antropologi UNIMED terkait dengan pentingnya pendidikan multikultural. Dari hasil wawancara kami dengan informan kami bahwa mereka menganggap bahwa pendidikan multikultural ini merupakan suatu hal yang sangat penting, di mana untuk membentuk sikap toleransi pada mahasiswa yang awalnya kita ketahui yaitu mereka berbeda budaya, suku, agama, ras, dan pandangan hidup, sehingga dengan melalui mata kuliah pendidikan multikultural ini membantu mereka untuk lebih memahami, lebih toleransi lagi terhadap suku yang berbeda dengan mereka. Di mana dari mata kuliah pendidikan multikultural ini menganggap bahwa perbedaan bukanlah sebagai suatu hal yang menjadi pemecah, melainkan pendidikan ini menjadi sesuatu hal yang menjadi penyatu antara perbedaan yang ada antara dari suku, budaya, agama, dan ras antara mahasiswa tersebut, di mana selain dari sebagai materi akademik, di mana pendidikan multikultural ini menjadi bekal praktis bagi mahasiswa untuk nantinya sebagai calon pendidik ataupun calon antropolog di dunia pekerjaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari pembahasan teman-teman sebelumnya. Seberapa penting pendidikan multikultural? Pendidikan multikultural sangat penting diajarkan untuk di lingkungan perkuliahan, karena dengan dari segala perbedaan baik dari suku, ras, agama, dengan cara kita mempelajari multikultural ini, yang tadinya kita merasa ini beda gitu. Jadi dengan kita memahami mereka dengan melalui pendidikan kultural, jadi kita sadar ternyata mereka itu begini, dari suku begini ternyata begini. Sebagai contoh, kita sebagai orang Batak memiliki intonasi yang ada yang keras. Mungkin bagi orang suku Jawa kita merasa membentak, padahal bagi kita itu sudah suara yang normal. Tapi bagi itu juga kita ngomong ke suku Nias gitu kan, dia ngomongnya secara lantang, terkadang intonasinya ada lemah lembut. Jadi dengan secara perbedaan ini kita memahami perbedaan orang lain. Jadi dengan segala perbedaan kita dapat mengambil kesimpulan bahwa perbedaan itu bukan untuk menjadi halangan untuk kita berinteraksi pada orang lain. Misalkan sebagai perbedaan agama, ternyata di agama sebelah kita diajarkan begini, ternyata di agama kita begini, memiliki banyak perbedaan. Tetapi perbedaan ini bukan berarti kita tidak bisa menjalin pertemanan, sehingga dengan cara pendidikan multikultural ini dapat membantu untuk interaksi terhadap segala perbedaan dari suku, agama maupun ras di sini. Baik, di sini saya akan menjelaskan dengan rumusan 2, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap toleransi mahasiswa jurusan antropologi UNIMED berdasarkan hasil wawancara dari seluruh informan. Yang mana yaitu seperti pengaruh pendidikan dan materi pembelajaran. Pendidikan di jurusan antropologi sangat berperan dalam membentukan sikap toleransi. Mahasiswa belajar tentang keberagaman budaya sehingga mereka terbiasa memahami perbedaan tanpa langsung menilai atau menghakimi bersama lain. Selanjutnya yaitu ada pengaruh lingkungan keluarga menjadi tempat pertama mahasiswa belajar tentang nilai toleransi. Sejak kecil sudah diajarkan untuk menghargai orang lain tanpa melihat perbedaan, maka sikap itu akan terbawa sampai ke lingkungan kampus. Kemudian kampus hanya memperkuat nilai yang sudah ada di keluarga. Selanjutnya itu keberagaman lingkungan kampus yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan latar belakang membuat mahasiswa terbiasa hidup dalam perbedaan. Dari interaksi sehari-hari, mereka belajar untuk saling menghormati, tidak memaksakan pendapat, memahami orang lain. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan teman saya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap toleran dalam mahasiswa jurusan antropologi UNIMED. Jadi tadi teman saya sudah menjelaskan ada 4 faktor dan saya akan menambahi 3 faktor lagi. Yang pertama itu pengalaman organisasi, praktikum, dan lapangan. Jadi banyak informan mengatakan bahwa pengalaman langsung memiliki dampak besar dan dalam membentuk sikap toleran. Jadi pengalaman ini menjadi ruang belajar sosial yang tidak bisa diganti oleh teori. Karena pengalaman ini mengembangkan kita dalam berempati dan juga membantu kita untuk bekerja dengan banyak tipe orang.
Jadi, praktikum lapangan menempatkan mahasiswa pada konteks budaya nyata yang berbeda dengan dirinya sendiri. Jadi, dalam konteks ini, mahasiswa bisa belajar langsung tentang etika, komunikasi, sensitivitas budaya, dan juga cara menghargai norma lokal. Jadi, pengalaman langsung ini merupakan bentuk pembelajaran yang paling efektif dalam mengembangkan empati dan juga membantu untuk menghargai perspektif yang berbeda karena ini melibatkan emosi, konflik, dan juga negosiasi secara nyata. Nah, yang selanjutnya, faktor yang kedua itu adalah media sosial. Jadi, media sosial di sini memiliki dua sisi, di mana dia dapat memperluas wawasan kita, akan tetapi juga dapat memicu prasangka buruk jika tidak dikelola dengan baik. Nah, untuk faktor yang ketiga itu adalah pengaruh dari dosen dan sistem pembelajaran. Jadi, cara dosen dalam mengelola kelas dan memberi ruang untuk diskusi lintas perspektif itu sangat mempengaruhi cara mahasiswa untuk bersikap. Dosen yang memberikan contoh objektif dan tidak diskriminatif ini akan menjadi role model peran yang kuat bagi mahasiswa. Jadi, pembelajaran antropologi yang berbasis dialog akan mendorong mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan empatinya dan juga menghargai perspektif yang berbeda. Ini saya akan menjelaskan rumusan yang ketiga, yaitu bagaimana tantangan dan hambatan dalam penerapan pendidikan multikultural dalam pendidikan antropologi UNIMED. Nah, tantangan yang pertama itu dari diri mahasiswa itu sendiri. Nah, beberapa mahasiswa kadang masih membawa stereotip atau pandangan tertentu dari lingkungan tempat mereka berasal. Nah, tantangan yang kedua itu pergaulan mahasiswa di kampus. Nah, contohnya banyak mahasiswa yang lebih nyaman bergaul dengan teman yang memiliki latar belakang budaya atau daerah yang sama. Nah, lalu tantangan yang ketiga itu proses pembelajaran di kelas. Nah, beberapa informan yang sudah kami wawancarai, mereka mengatakan bahwa materi tentang multikulturalisme ini masih terlalu banyak tentang teori. Cara penyampaiannya itu juga sering menggunakan metode ceramah. Jadi sehingga mahasiswa itu hanya memahami konsepnya saja. Nah, lalu tantangan selanjutnya itu pengaruh media sosial. Nah, saat ini media sosial sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa. Namun di media sosial sering juga muncul konten yang memancing perdebatan. Bahkan kadang ada yang menyinggung atau mengejek kelompok tertentu. Lalu tantangan terakhir itu diskusi di kelas. Nah, terutama ketika ada perbedaan pendapat. Setiap budaya memiliki cara berkomunikasi yang berbeda. Ada yang berbicara dengan cara langsung dan tegas, ada juga yang lebih halus. Perbedaan cara komunikasi ini kadang bisa menimbulkan salah paham. Akibatnya, beberapa mahasiswa yang lain ragu untuk menyampaikan pendapat karena takut menyinggung orang lain atau membuat suasana diskusi menjadi tidak nyaman. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian yang kami dapatkan, yang pertama, Itu bahwa persepsi mahasiswa terkait dengan pentingnya pendidikan multikultural sangat penting karena perbedaan bukanlah suatu penghambat untuk bersatu, melainkan suatu hal yang untuk mempersatu antara perbedaan dari suku, agama, ras, dan antar golongan antara mahasiswa yang lain dengan mahasiswa yang lain. Dan ternyata ada 7 faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap toleransi pada mahasiswa jurusan antropologi UNIMED. Serta ada 6 hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa pendidikan antropologi UNIMED dalam menerapkan pendidikan multikultural. Sekian dari paparan video kami dari kelompok 5. Kami pamit undur diri. Terima kasih.